Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nuryanti. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas A. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi dakwah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai diagram alur analisis sistem dakwah. Alur analisis sistem dakwah dimulai dari identifikasi. Di identifikasi ini yaitu menjelaskan tentang mad'u. Mad'u itu adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau sasaran dakwah, atau manusia sebagai penerima dakwah. Alur yang kedua yaitu pemetaan dan desain. Di sini menjelaskan medan. Medan itu adalah tempat diadakannya dakwah. Yang ketiga yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan itu menjelaskan materi, media, dan metode yang akan digunakan dalam berdakwah. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu ada tujuan dari dakwah dan bagaimana respon mad'u terhadap dakwah. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus sesuai ranah bimbingan konseling Islam. Di sini kasus yang saya ambil yaitu bimbingan APIK atau Aku Pintar Al-Quran oleh Kiai Haji Zamzam Setiawan. Dalam alur identifikasi yang menjadi mad'u pada bimbingan APIK yaitu seluruh warga desa Tanjung Sari umumnya, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak sampai lansia. Kemudian alur pemetaan dan desain. Alur ini menjelaskan tentang medan atau tempat diadakannya dakwah. Tempat diadakannya atau berlangsungnya bimbingan APIK yaitu di desa Tanjung Sari. Para masyarakat datang ke masjid ataupun madrasah Kiai Haji Zamzam untuk mengikuti kegiatan bimbingan APIK. Yang selanjutnya perencanaan. Alur ini menjelaskan tentang materi, media, dan metode. Dari materi yang disampaikan Kiai Haji Zamzam dalam bimbingannya yaitu mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, dilanjutkan dengan tajwid. Setelah para masyarakat memahami tentang tajwid, selanjutnya beliau meminta para mad'unya mempraktekkan langsung dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu media. Media yang digunakan dalam bimbingan APIK yaitu secara langsung atau face to face. Tetapi saat masa pandemi, Kiai Haji Zamzam menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Zoom. Dan selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu bilisan dengan ceramah atau komunikasi langsung. Metode lainnya yaitu bil hikmah dengan melakukan bimbingan dengan arif dan bijaksana dalam melakukan pendekatan. Untuk alur yang terakhir yaitu pelaksanaan. Alur ini menjelaskan tujuan dan respon. Yang pertama, tujuan dari bimbingan APIK yaitu untuk merubah masyarakat desa Tanjung Sari yang tadinya kurang minat dan kurang bisa dalam membaca Al-Quran, nantinya menjadi meningkat gitu. Yang kedua, respon. Respon dari masyarakat desa Tanjung Sari sangat baik dalam menerima bimbingan APIK. Dan akhirnya, masyarakat desa Tanjung Sari memiliki kemampuan yang meningkat dalam membaca Al-Quran dan memiliki minat yang tinggi. Penjelasan yang kedua yaitu analisis SWOT tentang kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Yang pertama, strength atau kekuatan. Letak kekuatan dakwah Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, segi konsep. Gerakan dakwah di Indonesia memiliki konsep gerakan yang dilakukan untuk membawa perubahan sosial dengan cita-cita Al-Quran agar masyarakat Indonesia menjadi umat yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, dari segi kuantitas, kualitas, dan potensi umat Islam di Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia, 87%, adalah beragama Islam, bahkan bangsa Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di bumi. Kondisi ini merupakan kekuatan bagi dakwah Islam apabila potensi kondisi ini
apabila kualitas dan partisipasi umat yang mayoritas ini dapat digerakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah Islam. Yang ketiga, segi keberadaan organisasi keagamaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang dakwah. Kekuatan dakwah terletak pada peran aktif organisasi keagamaan atau organisasi Islam di Indonesia. Kehadiran organisasi Islam cukup penting karena mempunyai visi dan misi untuk memajukan kehidupan umat beragama di Indonesia. Selanjutnya dari weakness atau kelemahan. Kelemahan gerakan dakwah Indonesia yaitu yang pertama, potensi atau SDM yang dimiliki umat Islam di Indonesia masih rendah. Yang kedua, pemahaman terhadap Islam dipengaruhi oleh pemahaman Barat. Yang ketiga, masih terdapat pemahaman sempit yang menyelubungi umat Islam, yang mendorong adanya sikap ekstremis. Yang keempat, adanya kemunduran umat Islam dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Yang kelima, kurangnya kerjasama antar organisasi dakwah pada konsep dakwah. Yang keenam, kurangnya tenaga dai yang berkaitan dengan kualitas, profesionalisme, dan kompetensi. Yang ketujuh, kegiatan dakwah belum menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama ini dakwah dominan pada bentuk lisan seperti dakwah ceramah, khutbah, dan sejenisnya. Dan yang kedelapan, peta dakwah belum jelas. Kegiatan dakwah yang terjadi hanya kegiatan sekali gebrakan gitu, tanpa membuahkan hasil ke depannya. Ada dua hal yang menjadi peluang. Yang pertama, keberadaan Pancasila dan UUD 1945 memberikan peluang bagi pemeluk agama termasuk Islam untuk meyakini, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Yang kedua, akibat dari kemajuan iptek, terutama kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, dan media massa, baik cetak maupun elektronik. Selanjutnya yaitu threat atau tantangan. Terdapat tantangan dalam gerakan dakwah di Indonesia, di antaranya yang pertama, dampak dari kemajuan iptek, kemudian yang kedua, tantangan dari pihak non-muslim dalam negeri maupun luar negeri, yang ketiga, akibat dari persoalan kebangsaan yang memberikan efek negatif, yang keempat, persoalan krisis ekonomi penduduk Indonesia, yang kelima, permasalahan pemurtadan dan tuduhan pihak non-muslim. Yang keenam, proses modernisasi menyebabkan manusia lupa sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, media massa yang dikuasai pihak barat mempunyai kekuatan menghancurkan dan merusak. Yang ketiga yaitu mengenai tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan konseling Islam. Tahapan yang pertama yaitu pengenalan konteks. Dalam tahap ini, konselor membina hubungan baik dengan konseli melalui penerimaan. Konselor harus secara tulus memiliki sikap empatik. Yang kedua yaitu penyajian pengalaman. Dalam tahap ini, konseli menceritakan masalah yang dialaminya kepada konselor. Semua masalah diutarakan baik menyangkut pribadi. Yang ketiga yaitu refleksi. Dalam tahap ini, konselor dan konseli berdiskusi untuk memilih teknik yang akan digunakan dalam konseling. Teknik yang digunakan ini untuk memecahkan masalah yang sedang dialami konseli. Yang keempat yaitu aksi. Setelah mendengarkan dan memahami masalah yang diceritakan konseli, konselor memberikan solusi atas permasalahan yang dialami konseli. Yang kelima yaitu evaluasi. Dalam tahap ini, konselor melakukan penilaian dari proses kegiatan konseling yang telah dilaksanakan, apakah mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling atau tidak. Yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan BKI dan PMI. Untuk jurusan BKI, sebagai contoh bimbingan rohaniyah masyarakat, yaitu dengan memfasilitasi para dai, khotib, guru mengaji, ustadz, dan berbagai pelaku dakwah lainnya untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan di masyarakat. Bimbingannya itu berupa pengajian rutin, khutbah Jumat, dan berbagai bentuk bimbingan keagamaan lainnya. Sedangkan sebagai contoh dalam pengembangan masyarakat Islam, yaitu seseorang yang biasa menjalankan sholat akan memiliki keseimbangan baik pada aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan.
Pembahasan yang kelima yaitu makna dakwah. Yang pertama menurut Al-Quran. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan 238, dan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 28, inti dari ketiga ayat tersebut yaitu dakwah wasiyah adalah ajaran agama Islam yang mengarahkan umat Islam agar adil, karena sesuatu yang paling baik adalah adil dan paling berkualitas. Sedangkan menurut hadis, Nabi SAW memaknai dan menafsirkan kata wasatan adalah keadilan pada tempatnya. Menurut ulama salaf atau klasik, kata wasatan berarti tengah-tengah di antara dua batas atau sawaun, atau bisa berarti yang standar.